Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliyullah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina wa Habibina wa qurrati a'yunina Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahu lazim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas karunia Allah, atas rahmat Allah, kita masih bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini Allah jadikan penggugur dosa kita, amin ya rabbal. Dan langkah kaki kita, orang yang menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Andai kata dia pulang atau pada saat berangkat beliau meninggal, itu pahalanya syahid. Ya Bu, jadi jangan pernah bosan, jangan pernah ngerasa lelah menuntut ilmu ya. Dengan harapan dan doa, niatnya hanya minta sama Gusti Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada penghulu alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu disebut-sebut, bukan hanya sama penduduk bumi tapi sama penduduk langit. Bukan hanya kita manusia, tapi Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan
Mudah-mudahan juga kita berdoa kepada Allah, kita disampaikan kepada bulan agung. Hari ini tanggal 13 Rajab, Bu, nggak kerasa. Hari ini tanggal 13 Rajab, nanti maghrib tanggal 14. Ya. Setelah udah 15 hari, kurang lebih kita akan ketemu bulan Ramadan, hampir kurang lebih 1,5 bulan lagi. Ya, nggak kerasa ya Bu, kemarin udah puasa, udah lebaran, udah mau lebaran lagi. Ya, ibu-ibu majelis taklim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutin pengajian tajwid yang kemarin. Al-Qur'annya dipegang? Enggak? Enggak apa? Oh enggak, ganti aja. Oh gitu. Ya udah, ya. Nggak bawa Quran. Di sini ada Quran kok. Ya, satu berdua nggak apa-apa ya. Iya, biar tahu. Boleh satu berdua, 1, 2, 3. Enggak disuruh baca, kita baca bareng-bareng. Soalnya nih nanti di bulan Ramadan itu Al-Quran yang ada di apa namanya etalase nanti bakalan rajin dibaca. Ngapa bacanya pada saat bulan Ramadan doang? Ya, satu berdua. Ya. Oh, ini mau udah hatam, ini mah nggak ngambil ya. Subhanallah. Kata Nabi itu khairun nas, ya, sebaik-baik kamu orang yang beriman, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sudah ya? Kita buka surat Al-Baqarah. Kemarin udah belajar Al-Fatihah ya. Al-Baqarah, hafal dah. Saking di luar kepalanya nggak ada yang ingat. Yang belum mana? Sudah ya? Ya, kalau membaca Al-Quran ada adabnya, ya. Kalau misalkan bicara di saat membaca Al-Quran, maka membaca ta'awuz dan basmalahnya diulang. Jadi ketika sudah mau baca Al-Quran nyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka silent please, udah nggak ada yang ngomong. Tuh, ada membaca Quran. Jadi bukan hanya ngemegang wudhu, ya, dan menempatkan Al-Quran di tempat yang tinggi, ya. Sama salah satunya adalah kita membaca ta'awuz, ya, karena membaca ta'awuz dalam membaca Al-Quran adalah wajib, tapi membaca bismillah adalah sunnah. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Masih ada yang mingkem. 1 huruf 10 kebaikan, Bu, baca Quran. Itu auzubillah berapa kali huruf itu? Ya, mangap Bu, mangap. Lah nyanyi mah semangat bener. Karaokean mah semangat banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Alif Lam Mim. Satu, dua, tiga. Bukannya alif ya, bukan pakai p, tapi pakai fanta. Alif, alif, bukan alif lam gitu, bukan. Alif lam mim. Satu, dua, tiga. Alif ya, itu hukumnya mad lazim harfi musba. Mad lazim harfi musba. Ada yang bilang mad lazim harfi musabba. Ya itu sama aja sebenarnya. Ada yang bilang mad lazim harfi musba, ada yang bilang mad lazim harfi musabba. Mad artinya panjang, lazim huruf di awalnya, jadi nggak dibaca alama, kan harusnya begitu, tapi dibaca huruf aslinya. Sama setiap surat di Al-Quran, Yasin, nggak dibaca Yasa, gitu kan, harusnya kan dibaca huruf aslinya. Sin, alif lam mim ra, gitu. Kaf ha ya ain sad nun, alif lam ra, ya. Jadi di huruf Al-Qur'an ya, di ayat pertama di setiap membaca surat di dalam Al-Qur'an itu dibaca huruf aslinya. Nggak boleh dibaca Toha, dibaca Toha, itu memang hurufnya ya. Misal contoh yang tadi, misal contoh Yasin dibaca Yasa, Nun dibaca Na, nggak boleh ya, harus dibaca huruf aslinya. Panjangnya berapa harkat Pak Ustadz? 6 harkat. Alif Lam, 6 ketukan. Alif lam. Kenapa digunain karena ada syiddah, ada tasjid, maka hurufnya dimingkem Bu, didengungin. Alif lam mim gitu. Pak Ustadz kalau bacanya alif lam mim, asal hurufnya panjangnya tidak sama pada saat membaca ayat berikutnya di dalam surat, dia bisa lebih panjang nggak apa-apa. Misal contoh matobi'inya 2 harkat, ibu nafas saya pendek Pak Ustadz, itu mah kepanjangan, ngos-ngosan saya. Alif lam mim, boleh Pak Ustadz? Boleh, yang penting dibacanya tidak lebih panjang daripada hukum mad di surat selanjutnya. Mad tobi'i 2 harkat, ya minimal mad lazim di atasnya 2 harkat ya. Jadi kalau ketemu di awal surat tidak boleh dibaca huruf yang huruf awal, tapi dibaca huruf aslinya ya. Contohnya tadi di ayat pertama di surat Al-Baqarah. Fahimtum? Ya, Argentum, Argentina, Singartum, Singaparna, Palestun, Palestina. Itu udah hafal nih. Jelas ya? Jelas. Oke, kita lanjut di ayat kedua. Leningan kita
lilmuttaqin. Satu, dua, tiga. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu, dua, tiga. Zalikal kitabu la fihi hudan. Oke. Itu ra ya, bukannya ja. Ada ra, ada. Jadi a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, ra. Nah ini yang dibaca ra, bukannya jalikal, bukan, itu jim. Jadi udah belajar dibedain mana huruf ra, mana huruf ja, gitu ya. Ra, gitu. Likal, jangan dilepas. Kalau dilepas jadi zalikal. Jadi zalikal. Jadi langit-langit di atasnya itu lidah nempel di atas, jangan langsung dilepas. Kalau dilepas dia jadi mantul hurufnya. Zalikal, tahan dulu. Zalikal kita. Kalau dilepas zalikal. Oke, diperhatiin lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu, dua, tiga. Zalikal. Oke, tadi yang pertama alif lam mim hukumnya mad lazim harfi musba atau biasa disebut mad lazim harfi musabba. Dibaca panjang 6 harkat. 6 harkat itu 6 ketukan. 6 ketukan. 2 harkat itu 2 ketukan ya. Nah di depan di ayat selanjutnya adalah zalikal. Za-nya ada alif berdiri di depan huruf za, maka dibaca panjang 2 harkat. Hukum tajwidnya, ayo, tanting tanting. Oh iya benar. Iya lupa saya juga. Iya benar, lupa saya. Bisa nyalain Mbak ini. Ya. Zalikal mat. Mat embuh lupa. Coba di surat Al-Fatihah ada yang mirip nggak kemarin? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau nggak salah benar nih berarti. Ya. Tuh yang berani ngomong ini doang sih. Yang lain takut salah, apalagi ini gak bawa catatan. Bawa catatan nggak? Kemarin orang dicat. Zalikal. Alif lam. Ayo.
Kalau kelihatan Komariah, kalau nggak kelihatan tuh Samsiah tuh. Ya. Ini dibaca zalikal, alif lamnya dibaca, maka alif lam begitu doang ribet. Ya, bisa lanjut. Zalikal kita mat bula la mato la ya. Kok jadi takut sih? Zalikal kita bula la-nya mat. Setiap huruf alif yang diikuti fathah maka hukum tajwidnya mat. Kan hurufnya ada 3 nih, ada alif, ada wawu, ada ya. Kemarin kita belajar matobi. Ya udah, bulu gue ingetin saya diserang hari ini nih. Ini ada biangnya nih. Ntar dipakein motokopi kagak hidup, awas. Ya. Zalikal kitabul la raiba fi matobi. Apabila ada alif diikuti fathah la, tuh contohnya. Raiba fi apabila ada kasroh yang sebelumnya ada yamati ya, ada yamati ya, itu juga matobi dibacanya 2 harkat, nggak boleh dibaca la raiba fihi huda, nggak boleh fihi hudal ya, fihi hudal. Idgham bila guna idgham itu hurufnya ada 4, yanmu ya, nun, mim, wawu. Nah ini kebetulan ada nun mati atau tanwinnya di sini hudal linnas, ada huruf di huruf da ada huruf fathah tain. Jadi kalau ada fathah tain 2 garis, kasroh tain 2 garis di bawah, domah tain 2 garis di atas tapi melengkung. Ketemu apabila nun mati atau tanwin ketemu sama huruf yang 4, yang nun mim wawu, maka jadinya idgham bigun. Nggak dibaca hudan tapi dibacanya hudal. Lamnya yang dibaca. Hah? Idgham bila gunah ya. Gimana? Ya, kalau ini idgham bila guna. Ini ada hurufnya 2, lam sama ro, disingkat lari. Ya, kalau disingkat lari. Huruf idgham bila guna apa Pak Ustaz? Lari. Udah, lam sama ro. Bukannya tari, bukannya. Ya, apabila ada nun mati dan tanwin ketemu huruf yang 4 maka dibaca idgham biguna. Kenapa dibaca biguna? Dibaca ya, dihilangkan huruf yang awal, ketemu huruf depannya. Tapi bila guna tidak digunakan. Contoh biguna wa mai, tuh digunah. Tapi kalau ini hudal tidak digunahkan tapi dibaca huruf lamnya hudal lil Nah mutakin adalah mad arid li sukun, boleh dibaca panjang ya. Pokoknya kalau udah ujung mah gampang dah Pak Ustaz dah, mad arid li sukun. Tapi kalau disambung bacanya bukan mad arid li sukun, jadinya matobi kalau disambung. Ya coba baca dari alif lam mim bareng-bareng. 1 2 3. A'udzu billahi minasy
Oke, ya. Jadi minimal kita yang ngaku muslim ya, minimal harus bisa baca Al-Quran, karena nanti kita ketemu Gusti Allah ditanya malaikat juga bahasa Quran ya, minimal ngerti dah ya. Lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 1, 2, 3. Alladzina wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Diulang lagi ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1, 2, 3. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke. Di situ ada alladzi, alnya alif lam koma, lazi di situ ada tanda za kasroh diikuti ya mati, maka dibaca matobi'i ya, dibaca 2 harkat. Alladzina yu'minu, alladzina yu'minu, kalau ada tanda hamzah maka direm, nggak boleh dibaca alladzina bukan ain tapi alladzina yu'minu, bukan hurufnya berhenti ya, nafasnya ya, tapi tetap dibaca, hanya direm sebentar. Alladzina yu'minuna bil, nu-nya dibaca matobi'i ya. Di situ ada tanda waw mati yang diikuti sebelumnya apa? Domah ya, diikuti dengan waw mati. Alladzina yu'minuna bil, alif lam samsiyah. Wa yuqi matobi'i, wa yuqimu matobi'i, nas alif lam samsiyah ya. Yuqimu nas sholata, laknya
Ya, yuqimunas sholat, la-nya ayo, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, la-nya mat. Ya, sholata tadi udah disebutin sama Bu Samsi ya. Wa mim gunnah, apabila ada nun sama mim yang ditasjid maka dibaca gunnah ya. Mim, contoh ajan, asyhadu anna Muhammad gitu. Asyhadu an mim, apabila ada nun mati sama nun dan mim yang ditasydid maka dibaca gunnah. Mim maknya matobi'i, rozaqo kolkola sugro karena ada di tengah kalimat. Kalau kubro adanya di akhir. Hurufnya kolkolah cuman ada 5, baju di toko, bajim, dal, to sama ko. Baju di toko, ingetin aja tuh, hurufnya cuman 5. Baju di toko, ba, contoh ba, tabbat siyada abi lahabin wa tab. Ya. Tuh, ba, jim contohnya apa? Wa ba ajramu, jim tuh. Baju di da, kul huwallahu ahad gitu. Baju di to, contoh di surat li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi apa. Ya, itu contoh di to ya, baju di toko. Yang terakhir kul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kalau sugro nggak kenceng-kenceng nggak apa-apa pantulannya, tapi kalau kubro harus jelas. Kul huwallahu ahad. Tapi banyak yang takbiran nggak dibaca huruf dalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Harusnya begitu bacanya. Tapi ilham udah. Padahal di terakhir hurufnya ada huruf dal. Ilhamd. Ya, apalagi itu ada di akhir kalimat. Bedanya sugro sama kubro. Kubro ada di akhir kalimat, si sugro ada di tengah kali. Nah, contoh di sini mimma rozaqo. Cukup gitu aja, Bu. Rozaqo, enggak usah rozaqo. Sombong amat. Habis belajar kolkolah Bu Tari baca mimma rozaqo. Canda. Ya, mimma razaqnahum yungnya ikhfa. Tuh, apabila nun mati atau tanwin ketemu huruf ikhfa, salah satunya di sini huruf yung, nun mati ketemu huruf fa. Ya, nggak boleh dibaca yun, tapi dibacanya yung, dibacanya yung, fikun, samar-samar, dibacanya samar-samar, didengungkan, disamar-samarkan. Ya, jadi kalau ikhfa disamar-samarin. Ya, fikun mat arid, udah mat arid itu kan pokoknya ujung-ujungnya apa dah?
Utari ujungnya matarit. Tuh. Yang adatnya gede banget. Ya, oke, dilanjut ya. Dilanjut ada pertanyaan? Iya, nanti berarti emang pakai. Ingetin saya perlu gawe ya bukunya. Lupa mulu. Ya, tajwid ya. Tajwid itu adalah ilmu membaca Al-Qur'an ya. Jadi tajwid itu adalah apapun yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika kita belajar ilmu tajwid, tajwid itu adalah bagaimana ilmu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Bukan hanya sekedar belajar hukum tajwidnya, tapi belajar mengucapkan makhrajul huruf ya. Ba-nya di mana ada huruf tenggorokan ya, ada izhar halqi, ada huruf tenggorokan, ada huruf bibir, wa, ba itu huruf bibir. Ada huruf kha, ain, ghin itu di tenggorokan. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan selain di luar topik? Bu Topik. Ya, orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid haram, nggak boleh. Ya, membaca Al-Quran ngerti lagom tapi tidak pakai tajwid juga haram, karena akan menghancurkan. Jadi tajwid ini pakemnya dulu. Kalau ilmu tajwidnya udah hatam, udah bisa, mau baca lagom apapun pasti ngikutin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau pakai lagom apapun pasti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bisa. Jadi kalau ilmu tajwidnya itu sudah bisa ya. Dan belajar ilmu tajwid itu memang harus rutin Bu, dan harus belajar sesering mungkin. Jadi nggak bisa belajar sekali terus ditinggal, nggak bisa. Ya, jadi memang harus dilatih. Baca Qurannya harus dilatih ya. Jadi kalau nanti ada anak ibu baca Quran salah, ibu bisa ngingetin ya. Apalagi anak-anak kita nih, justru kadang lebih pintar anak kita dibanding kita Bu. Ya, belajar. Apalagi yang sekolahnya tahfiz Quran. Wah, itu jago-jago Bu baca Qurannya. Kita kalau nggak kita lebih pintar dari itulah. Makanya kenapa ilmu itu harus kita pelajarin sebagai seorang ibu, karena al-ummi madrasatul ula. Ibu itu pendidikan pertama buat anaknya ya. Cukup ya? Cukup ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ingatkan saya kembali, mohon maaf ya. Itu fotokopinya di sebanyak 10 apa 20 berapa orang nih? 2 30 ya. Iya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang jadi niat kita ya, yang mungkin keluarganya juga lagi sakit, yang airnya masih nyisa di depan ya, dititipin buat anak saudara kita ataupun siapa yang lagi sakit ya. Diniatkan kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ya, keluarga kita yang di rumah Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Kita yang jadi orang tuanya, ibunya jadi anak ibunda yang solehah. Yang insya Allah kita kumpul semua di surganya Allah Subhanahu wa taala.
ala hadhihi niyyah wal kullu niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maqsud hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman khusus. Sebutkan nama orang tua kita, keluarga kita yang lagi sakit. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan dengan fadilah suratul Fatihah Allah angkat penyakitnya. Salimna ya Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim astaghfirullahaladzim wa syakirin hamdan hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamal karim mu'azzim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Engkau yang maha segala-galanya ya Allah. Engkau yang maha tahu yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah orang yang rugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di tempat yang mulia ini kami ingin menuntut ilmu-Mu ya Allah. Jadikan ilmu kami ilmu yang berkah ya Allah, yang bermanfaat buat keluarga kami ya Allah. Jadikan setiap taklim kami menambah iman kami, menambah iman kami kepadamu ya Allah, menambah semangat ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah lisan kami, lisan yang masih menyakiti hati orang lain ya Allah. Ampuni pikiran kami ya Allah yang masih berpikir buruk kepada orang lain ya Allah. Ampuni tangan kami yang masih melakukan ketidakbaikan ya Allah. Ampuni segalanya dosa yang ada, baik yang tampak dan tidak tampak ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada ibu bapak kami ya Allah. Jadikanlah ibu bapak kami, kalau dia masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, berkahkan sisa umurnya ya Allah. Jika beliau sudah meninggal ya Allah, tempatkan di surga-Mu ya Allah, dan jadikan kami orang tua terbaik buat anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah keluarga kami daripada segala macam mara bahaya ya Allah. Berkahkan rizki suami kami ketika bekerja ya Allah. Sehatkan anak-anak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.